Oke guys, kembali lagi dengan saya Franky Listiono. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Jamal di Instagram. Dia bertanya, "Bang, saran buat teman saat ujian tiba-tiba dia bilang tidak tahu, terus dia tiba-tiba mengumpulkan." Gini untuk Jamal. Mungkin teman yang seperti itu, dia itu orangnya pelit, itu pasti. Kalau soal ujiannya dia benar-benar dia mengerjakan ya kayak itu, dan itu ada isinya. Pertama, dia tuh pelit. Terus yang kedua, dia tidak mau membagi nilainya kepada teman-teman yang lain. Tiga, itu dia nilainya tuh ibaratnya, ah saya dapatkan nilai yang paling tinggi itu, dia motivasi dia kayak gitu, supaya teman-teman yang lain nilainya rendah, nggak ada yang dapat, tapi dia sendiri yang dapat, dia merasa bangga kayak itu. Saran buat teman-teman yang seperti itu, boleh kalian seperti itu, tapi janganlah contohnya soal ada 10, janganlah kalian pelit untuk 10, hanya bagi teman agak 5 kayak gitu kan. 5 lagi biarkan teman tuh yang cari kayak gitu. Bilang aja, jangan bilang saya nggak tahu, jangan bilang kayak gitu. Saya kasih 5 ya, yang 5 lagi cari sendiri kayak gitu kan. Terserah orang yang mau mencontet lah ibaratnya kan. Terserah dia lah kayak gitu. Tapi ingat ya teman-teman yang kuliah saat ini kayak gitu, nilai itu emang penting kayak itu. Sebenarnya untuk mahasiswa tuh yang penting tuh IPK di atas 3 tuh, menurut saya udah keren kayak gitu. Kenapa? Karena itu cuma syarat untuk melamar kerja kayak itu, IPK-nya harus sekian. Setelah IPK selesai, barulah individual kita kayak gitu kan, terus pola pikir kita kayak gitu. Banyak yang akan diuji dan dipertanyakan di saat wawancara untuk pekerjaan tersebut kayak itu. Jadi nilai bukan salah satu urutan yang pertama untuk melamar pekerjaan, tidak. Jadi untuk teman-teman yang seperti itu, janganlah pelit untuk membagikannya. Tapi jangan pula ngasih untuk semuanya kayak gitu. Ini untuk Jamal, jangan pula mencontek semuanya kayak itu. Bagi aja setengah dari apa yang kalian dapatkan kayak gitu. Terus yang kedua itu mungkin ya Jamal, dia bilang saya nggak tahu, tiba-tiba dia ngumpulkan. Mana tahu teman-teman yang seperti itu, mana tahu ya, dia cuma menyalin soal jawabannya aja, disalinnya soal jawabannya, udah Sabtu dikumpulkan kayak gitu. Soalnya itu ada pengalaman pribadi di kelas kayak itu, di kelas saya dulu, kita semua nggak tahu kayak gitu. Jadi waktu tuh tinggal berapa menit lagi dikasih, kertas tuh putih seputih-putihnya. Jadi kita bersepakat tuh, mungkin saya tidak akan menyebutkan siapa-siapa saja. Mungkin kita catatlah lembar jawabannya tuh. Lalu kita kumpulkan kayak gitu. Seperti itulah kadang-kadang ya Jamalnya kadang teman-teman tuh belum tentu dia bilang tidak tahu, ternyata pas ngisikan dia benar ada isinya atau tidak. Lebih baik coba diperiksa dulu setelah ujian, apakah dia jawaban itu benar-benar dia jawab atau dia cuma menyalin soal jawabannya aja kayak gitu. Coba dilihat setelah ujian kayak gitu. Kalau emang ternyata dia tidak tahu dan menyalin soal jawaban, jangan berpikiran negatif terhadap dia kayak gitu. Tapi kalau dia benar mengisi jawaban tersebut dengan benar kayak gitu dan tidak mau membaginya kayak gitu, saran buat teman yang seperti itu, janganlah pelit terhadap teman sekelas, apalagi kita sudah 4 tahun satu kelas satu ruangan kayak gitu. Pastilah untuk kedepannya pasti kita ada saling minta tolong lah kayak gitu. Kalau dia yang minta tolong, nggak kita yang minta tolong ibaratnya. Terus pas wisuda pun, setelah tamat pun,
pasti kita ada komunikasi, nanya udah dapat kerja belum, kayak gitu. Belum nih katanya, udah nih ya, ada, bagilah, tolong, ada nggak lowongan, mana tahu dari teman tersebut kita bisa apa namanya mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Terus bukan orang yang IPK-nya tertinggi pula yang cepat dapat pekerjaan kayak gitu. Pekerjaan tuh nasib-nasiban dan untung-untungan buat teman-teman yang kuliah ya. Itu ingat tuh. Jadi janganlah berpelit-pelit kayak itu terhadap teman sendiri, apalagi sudah 4 tahun kayak gitu. Kita tidak tahu nasib seseorang itu akan seperti apa kayak gitu. Jadi janganlah terlalu pelit. Pelit boleh tapi jangan terlalu kayak gitu. Oke, kita belajar untuk nilai kita kayak itu, tapi jangan pula pelit-pelit kayak itu. Ngerti kan maksudnya kan? Seperti itulah kayak itu. Mungkin itu aja buat Jamal kayak gitu. Dan buat teman yang bilang tidak tahu tapi ternyata mengumpulkan ada isinya kayak itu. Soalnya pengalaman saya pribadi, ada teman yang bilang itu saya nggak tahu, emang dia nggak tahu, dan isinya tuh lembar jawaban semua yang dia salin kayak gitu. Nah, itulah ada orang yang kayak gitu. Mungkin kalau dia nonton video ini mungkin dia ingat tuh. Oke lah, itu aja. Oke, jangan lupa subscribe video ini. Kayak video ini mungkin lagi 786 subscriber kayak gitu. Jadi dukung channel ini terus, dan OTW 800. Oke, jangan lupa subscribe. Saya Franky Listiono pamit.